Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, berupa dari nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, terlebih lagi nikmat oksigen yang Allah berikan kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita gratis untuk menghirup udara yang Allah berikan kepada kita. Di mana kalau kita masuk di rumah sakit, kita menghirup udara, kita menggunakan oksigen, pasti kita diminta untuk membayar oksigen tersebut minimal 5 sampai 10 juta ke atas. Ini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita gratis. Maka dari itu, ucapan yang seharusnya kita ucapkan di lisan kita ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan salawat kepada suri tauladan terbaik, panutan kita, idola kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sampai kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema ceramah kita pada kesempatan kali ini ialah penyebab terhalangnya doa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah media komunikasi yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetuk pintu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat yang beriman, bagi kita umat yang beriman, doa adalah rutinitas yang senantiasa dilakukan karena menyadari sifat diri sebagai manusia yang lemah tanpa daya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila mereka memohon kepadaku. Suruhlah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Di dalam ayat ini tersirat bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mendengar doa-doa hambanya sehingga tidak ada satupun yang menyibukkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mendengar doa-doa kita yang selalu kita panjatkan. Kenyataannya banyak memang doa yang belum terkabul, akan tetapi banyak pula umat Islam yang merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengabulkan sebagian doa-doa hambanya. Apabila memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa hambanya, apakah Allah Subhanahu wa taala telah ingkar kepada janjinya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak wajar apabila kita mempertanyakan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena diperlukan kearifan dalam memahami setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan. Namun terkadang tidak terkabulnya doa-doa yang selalu kita panjatkan
karena kelalaian dari diri kita sendiri. Ada satu kisah, yaitu kisahnya Syekh Ibrahim bin Adam. Beliau adalah seorang ulama sufi yang terkenal zuhud. Pada saat itu beliau melewati pasar di sebuah desa di Madinah, dan salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai guru, kami telah berdoa setiap hari, siang dan malam kami berdoa, tetapi hingga saat ini doa kami belum terkabulkan, wahai guru." Mendengar pertanyaan tersebut, Syekh Ibrahim bin Adam terdiam sejenak. Lalu beliau berkata, wahai saudaraku sekalian, sesungguhnya ada hal di dalam diri kalian yang menghalangi terkabulnya doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Yang kedua, kalian selalu membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Yang ketiga, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi kalian meninggalkan ajaran dan sunnahnya. Yang keempat, kalian sibuk mencari aib orang lain tetapi lupa dengan cacat diri sendiri. Yang kelima, kalian tahu bahwa mati pasti akan datang tetapi kalian tidak mempersiapkan diri dalam menyambutnya. Kullun nafsin zaikatul maut, sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setelah mendengar penjelasan dari Syekh Ibrahim bin Adam itu, orang-orang pun di pasar Madinah itu menangis. Mereka mengakui dan menyadari kesalahan mereka, bahwa terhalangnya doa-doa yang selalu mereka panjatkan karena kelalaian dari diri mereka sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila syarat-syarat tersebut ingin terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah untuk mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, mengabulkannya. Yang kedua, menundahnya dan mengabulkannya di saat yang tepat. Dan ketiga, menolaknya dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama ad-dakhirin." Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulan ceramah yang singkat pada kesempatan kali ini ialah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, istiqamah dalam berdoa. Semoga doa-doa yang selalu kita panjatkan, yang setiap hari kita panjatkan, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup ceramah saya pada kesempatan kali ini, ada pepatah mengatakan, unsur man qala wa tansur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.